aku ambil beras duluan ya. Nanti aku bayar. Enak aja, kagak ada. Utang yang kemarin aja belum dibayar, masih nombok tuh, udah mau ngutang lagi. Tapi bener kok, Bu. Besok bener-bener aku bayar, Bu. Janji mulu, kagak ada. Sana. Bu, aku emang nggak punya uang, Bu. Tapi aku punya harga diri, Bu. Jangan mendorong-dorong begini. Alah, berapa sih harga diri kamu? Udah sana. Bu, sombong banget sih jadi. Udah. Orang sombong kayak gini emang perlu di. Dia tuh orang kere ya, tapi nggak tahu diri. Bayar utang lu. Maaf ya, Bu. Ngapain kamu minta maaf? Ya udah, pulang. Sombong. Aduh. Rasain ya. Apa-apaan sih, Bu? Hah? Kamu ya, bukannya kerja malah tidur cari duit dong, Mas. Ya ampun, Bu. Ini juga lagi kerja. Duh. Mas, kerja apaan? Kerja dalam mimpi. Hah? Bu, kalau saya nggak kerja, nih bengkel udah ditutup. Ini kan lagi kerja, lagi nungguin pelanggan datang ke bengkel. Mas, kalau nunggu begini caranya tidur terus nggak akan datang, Mas. Mas tahu nggak sih utang kita tuh banyak banget. Dan satu pun Mas tuh belum bayar utangnya. Dari dulu tuh hidup kita tuh susah. Bu, jaga omongan. Hah? Mas, pokoknya aku nggak mau tahu ya. Mas harus bayarin semua utang-utang kita. Kalau enggak, kita lebih baik pisah. Bu. Pisah pokoknya. Bu. Jangan ngomong sembarangan. Aduh, perempuan kalau ngomong nggak ada aturan, main cerai-cerai aja. Ini pasti gara-gara makhluk gaib tadi yang udah sengaja naruh paku di jalanan. Sampai ban aku bocor. Roy? Udah lama banget ya nggak ketemu. Oh ya, ini bengkel papa aku. Oh, Motor kamu kenapa? bannya bocor. Oh, Kenapa hawa di sini lembab dan dingin ya? Tenang saja, saya akan kirim makhluk gaib yang akan membantu usaha kamu. Baik, Pak. Terima kasih. kamu kenapa Roy? Lin, aku harus ngomong sesuatu. Ngomong apa? Papa kamu menggunakan ilmu hitam untuk bengkel ini. Apa? Aku nggak percaya kalau papa aku pakai ilmu hitam buat majuin bengkelnya ini. Itu penglihatan di mata batinku, Lin. Makhluk gaib, iblis itu membantu papa kamu. Ya, kamu tahu kan aku sejak SMA gimana. Apa yang aku lihat sesuai dengan mata batinku. Dan aku nggak bohong soal ini. Lin, kita harus hentikan papa kamu. Kalau enggak, ini akan membahayakan nyawanya. Mas Trisno. Mas, nih, aku beliin kamu celana sama baju. Pasti kamu suka deh. Aduh, Bu. Kenapa sih kamu seneng banget ngambur-ngamburin uang? Kan kamu tahu nyari duit itu susah banget, Bu. Hah? Mas, kita tuh lagi banyak uang. Ya udahlah, nikmatin aja hidup. Bener kan? Nikmatin hidup. Oh iya, lagian kan biar tetangga tahu. Dan nggak nginjak-nginjak kita seperti dulu lagi, Mas. Bener kan? Udah. Capek saya ngeliat gaya hidup kamu. Kayak begini terus, belanja. Kamu nggak pernah menghargai keringet saya cari uang tiap hari. Saya mau keluar dulu, cari angin. Mas, biar tetangga tahu kalau kita tuh kaya raya, Mas. Kok bau oli ya?
dinding kenapa banyak olinya ya? Siapa yang mepet di dinding itu? Mana, Mah? Itu, mata kamu nggak buta kan? Itu coba kamu lihat, bener kan? Itu banyak olinya loh. Gak ada kok, bersih. Kamu bener-bener nggak lihat? Itu jelas-jelas tuh. Ayo kamu lihat yang benar tuh. Tuh kan? Gak ada kok, Mah. Apa mungkin ini yang dibilang Roy? Ada makhluk halus yang bersekutu sama Papa. Ya udah, Mama istirahat ya. Aku balik lagi ke kamar. Iya. Ngapain masuk ke sana? Ngapain kamu? Hah? Papa tadi ngapain di dalam? Kamu jangan suka ikut campur. Apa bener kalau Papa itu pakai ilmu hitam? Lina, jangan suka tanya-tanya. Pak, hentikan semua ini. Jangan atur-atur Papa. Semua yang Papa lakukan ini demi kamu dan ibu kamu. Ngerti kamu? Emang gak ada apa cara lain? Hah? Sok tahu kamu, sok pintar kamu. Lina gak mau pakai uang haram. Hentikan semua ini, Pak, sebelum terlambat. Roy, benar kata kamu kalau papa aku tuh pakai ilmu hitam. Aku mau papa biar terlepas dari ilmu itu. Tapi gimana ya caranya? Yang bisa menghentikan itu semua, itu papa kamu. Kita cuma bisa mengingatkannya. Emang gak ada cara lain ya, Roy? Kamu harus dekatkan diri kamu dengan Tuhan. Lin. Kenapa, Roy? Aku lihat mama kamu menyiksa kamu. Mama aku nyiksa aku? Maksudnya? Pokoknya kamu harus hati-hati ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu, kamu telepon aku. Aku akan coba bantu kamu. Gimana pun caranya, aku harus cepet-cepet nyadarin papa. Lin, manusia dalam pengaruh makhluk jahat itu bisa kasar kalau ada yang menentangnya. Lin, makhluk jahat itu ada di samping kamu. Sepertinya dia menjaga kamu supaya kamu nggak bisa macam-macam. Tapi kamu tenang aja. Dia nggak akan ganggu kamu. Aku akan bantu kamu, awasin kamu. Mbah, semuanya saya serahkan sama Mbah untuk mencari ayam hitam polos, Mbah. Baiklah kalau begitu. Tapi ingat, di ritual ke-13 bukan darah ayam hitam lagi yang kamu sediakan, tapi darah gadis perawan. Darah gadis perawan? Ya. Iya.
Yang kamu lakukan itu urusan kamu sendiri atau kamu yang celaka? Iya, Mbak. Iya. Bah. Mama, ada yang mau aku omongin, Ma. Mau ngomong apa sih kamu? Mama harus cegah Papa. Ternyata selama ini tuh Papa pakai ilmu hitam buat usahanya. Ada yang bilang sama aku kalau ada makhluk halus yang ngikutin Papa. Oh, jadi selama ini kita kaya raya karena papa kamu pakai ilmu hitam? Iya, Ma, kita harus cegah sebelum Papa terjebak lebih jauh. Sebentar. Jangan-jangan telapak tangan yang tadi malam itu karena ulah ilmu gaib. Iya, Ma, bisa jadi. Aku juga sekarang akhirnya mulai tahu. Jadi papa kamu sudah ada kemajuan. Coba dari dulu kayak gini. Enggak, Ma, kita harus cegah Papa, Ma. Apaan sih kamu? Selama papa kamu menghasilkan uang banyak, ya udah kamu tenang aja. Tapi, Ma, udah nggak usah tapi. Kalau papa kamu menghasilkan uang banyak, udah kamu tenang. Yang penting uang. Udah kamu tidur ya. Udah tidur sana. Lina dalam bahaya. Lina, lepaskan Lina. lepasin gak? Lepaskan. Dari tanah kembali ke tanah, api kembali ke api, air kembali ke air. Pergi kamu! Lina. Roy. Aku takut banget, Roy. Ya udah, sekarang kamu tenang ya. Wah. Enak amat kamu. Masuk rumah orang gak ada izin, terus peluk-peluk anak orang sembarangan. Pak, Pak, saya kesini mau bantu Lina, Pak. Alasan aja. Lebih baik Bapak tinggalkan semua perbuatan gelap Bapak. Hentikan semua persekutuan dengan iblis. Apa maksud kamu? Saya tahu Bapak bersekutu dengan iblis. Bapak menghalalkan segala macam cara. Sampai Bapak rela menjadi budak iblis. Jaga mulut kamu! Pak, udah, Pak. Saya tidak bersekutu dengan iblis. Pergi kamu. Atau saya teriakin maling atau rampok. Biar warga kampung sini gebukin kamu. Pergi! Roy! Bang! Kurang ajar. Sembarangan. Jauhin anak itu. Mengerti kamu? Kasihan ya jenazahnya. Mukanya hancur. Aneh ya. Lagi jalan tiba-tiba jatuh. Kasihan banget ya. Mukanya hancur. Mukanya hancur. Ya udah, ayo kita angkat yuk. Ayo, bantuin kita. Pak, permisi, Pak. Ini nggak bisa dibiarkan.
perbuatan Pak Trisno harus dihentikan biar nggak jatuh korban lagi. Ini nih si Adi dijadiin tumbal. Iya, biasanya orang yang meninggal di pinggir jalan ini dijadiin tumbal sama orang yang usaha di pinggir jalan. Saya jadi curiga nih sama tukang tambalan itu. Sekarang usahanya laris manis, cepat banget dapat duitnya. Wah, kita harus cari tahu. Bisa-bisa di antara kita jadi tumbal Pak Trisno. Ya betul. Pokoknya kita harus cari tahu. Yaudah ayo gotong yuk. Dulu bengkel saya ini hanya bengkel biasa yang hanya melayani tambal ban saja. Tapi karena kerja keras saya, bengkel saya ini jadi besar dan melayani apa saja. Trisno, hentikan semua ini. Kesuksesanmu bukan hasil kerja kerasmu, melainkan karena pesugihan. Betul. Banyak yang terjadi kecelakaan sampai meninggal di dekat bengkelnya. Heh, kalian jangan fitnah ya. Kalian iri kan sama kesuksesan suami saya? Kami bukan iri, karena kami takut kami menjadi tumbalnya. Iya, takut ada korban lagi. Heh, kalian punya bukti nggak? Nggak punya kan? Mending kalian sudah pergi. Pergi kalian, ganggu acara orang aja. Sana pergi. Fitnah. Maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak. Biasa kalau ada orang yang sukses pasti banyak yang iri. Maaf ya. Maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Siapa sih? Khalaqal Berisik banget. insana min syalin. Lina! Kalau kamu mau ngaji di masjid, jangan di sini. Astagfirullahaladzim, Bapak. Awas ya, kalau kamu berisik lagi. Pak, aku tuh ngaji biar Papa tobat. Tobat. Lina, Papa cari duit, kerja keras, bukan nyolong. Kamu tuh harusnya bersyukur. Kita sudah banyak uang, udah kaya raya. Tapi itu uang haram, Pak. Jaga mulut kamu. Sembarangan kamu ngomong. Susah kalau dinasihatin jadi anak. Jangan berisik lagi kamu. Kalau kamu berisik lagi, Papa lempar kamu keluar dari rumah ini. Mengerti? Kamu kalau masih mau kerja di sini, jangan biasain datang terlambat ya. Iya Bu, maaf Bu. Saya tadi habis nganterin anak ke dokter. Aku nggak mau tahu. Kalau kamu masih mau ngurusin anak, ya jangan kerja di sini. Kamu keluar aja. Ya Bu, maaf Bu. Oh iya, aku akan kenalin kalian karyawan baru. Dia nanti yang akan mengawasin kalian kerja. Ya Bima, masuk. Bang Mama, lihat deh. Bu Yanti sama pegawai baru itu gantangan. Iya, itu pasti berondongnya kali itu. Iya kan ya. Dasar nggak tahu malu. Kita ke jalan yuk. Ternyata lumayan juga. Tahu gini, dari dulu aku urus nih bengkel. Iya sayang, aku yakin kita bisa kaya raya dari hasil bengkel ini. Iya, setelah kita kaya raya, aku akan tinggalin laki-laki tua itu. Ya nggak? Jadi gini kelakuan Mama. Mama nggak jauh beda ya sama Papa. Kamu ngomong apaan sih? Aku denger kok semuanya. Sini kamu. Bim, bantu aku. Kita seret dia ke gudang. Enggak. Lepasin, nggak kurang aja sama orang tua. Ya, cepat. Lepasin, Mah. Masuk. Lepasin, Mama. Masuk. Aku, please, Mama. Enggak. Aku nggak akan keluarin kamu. Pasti nanti kamu akan ceritain sama papa kamu kan? Ma sadar, Ma. Aku tuh anak Mama. Kenapa aku diginiin sih? Udah. Diam kamu di sini. Ya, kamu tahu rasa ya. Ma lepasin, Ma. Ma lepasin. Ma lepasin aku. Tenang, udah aman. Yanti. Mas Tisno, buruan. Kamu pergi, cepet, lewatin jalan sana.
Yanti. Mas. Kenapa muka kamu lemes kayak begitu? Jangan salahin aku ya Mas ya. Pendapatan bengkel hari ini uangnya diambil semua sama Lina. Apa? Semuanya diambil Lina? Iya. Lina maksain untuk ngasihin semua uang hasil pendapatan hari ini. Mas gimana dong? Terus kamu kasih semuanya sama Lina? Begitu? Iya, aku kasih semuanya Mas. Katanya untuk jalan-jalan sama cowok itu. Lina ambil uang bengkel, terus uangnya buat jalan-jalan sama cowok itu. Gampang banget ya, si Trisno ini aku kadalin. Kamu tahu dia pergi kemana? Hah? Nggak tahu. Lihat saja nanti, Lin. Kalau dia pulang, saya kasih dia pelajaran. Mas, sepertinya Lina tuh dipengaruhi sama cowok itu deh Mas. Cowok yang waktu itu loh, yang pernah datang ke sini. Ingat kan Mas? Tenang ya. Kalau tuh anak datang ke sini, bakal saya kasih pelajaran tuh anak. Iya Mas, kasih pelajaran aja. Pasti dia minta uang itu untuk jalan-jalan. Iya. Anak kita dibodohin kalau begitu. Di mana Lina? Hah? Di mana Lina? Justru saya kesini, Pak, pengen nyari Lina. Jawab, di mana Lina? Atau saya buat perhitungan sama kamu. Iya, udah jawab aja. Di mana Lina? Sepertinya ibu yang lebih tahu di mana Lina sekarang. Maksud kamu apa? Ibu yang udah nyembunyiin Lina. Kebohongan pasti akan kebongkar, Bu. Lina itu anak kandung aku. Nggak mungkin aku nyembunyiin dia. Mending kamu keluar sana. Keluar, keluar. Keluar! Ajar. Ayo. Bangun. Nih, makan. Mama pasti Lina, Ma. Lina janji gak bakal ngadu ke Papa. Enggak. Aku akan melepasin kamu setelah keadaannya aman ya. Udah. Kamu udah makan sana-sana. Makan. Ingat ya, kamu jangan sampai teriak. Kalau kamu teriak, kamu akan tahu akibatnya. Aku mencium aroma Lina di rumah ini. Busan angin aura Lina terasa kencang. Lina? Lina? Roy! Roy! Lina? Kamu di dalam? Roy! Roy, tolongin aku, Roy! Yaudah, kamu tenang ya. Aku akan bantuin kamu keluar dari sini. Lina, ayo kita pergi dari sini. Oh, kok? Lina? Waduh, kok bisa kebuka begini? Gawat nih, kok Lina bisa kabur ya? Jangan-jangan dia pergi sama Roy ya? Tapi kok Roy bisa tahu kalau Lina aku sekap di sini ya? Aduh, jangan sampai Lina kasih tahu sama Mas Trisno hubungan aku sama Bimo nih. Bahaya deh. Bu, kenapa? Hah? Mas, aku lihat penampakan di depan gudang itu, Mas. Mau apa makhluk itu nunjukin wujudnya ke depan Yanti? Apa makhluk gaib itu minta tumbal? Bukankah tumbal itu
kasih pada saat persembahan yang ke-13. Enggak! Sesuai perjanjian, aku kasihnya nanti. Tidak! Bu. Mas, hari ini kamu nggak usah ke bengkel ya, biar aku aja yang ngurusinnya. Tapi saya juga mau mengawasi anak buah, Bu. Udah deh, Mas. Biar aku aja yang ngurusin semuanya. Mas, istirahat aja ya. Ya, udah istirahat. Iya, Mas ya. Kenapa sih Yanti ngebet banget pengen ke bengkel? Pakai dandan segala lagi. Patrisno, kapan Bapak mau bayar gaji kami? Loh. Iya Pak, Bu Yanti dan bagian keuangan sudah jarang kelihatan sekarang. Loh, kalian kan harusnya gajian 3 minggu yang lalu. Saya sudah kasih uangnya sama Yanti. Apa kalian belum digaji? Enggak, belum. Mana? Kita belum menerimanya. Waduh, padahal saya udah kasih uangnya ke Yanti. Serius kalian belum dibayar sama Yanti? Benar Pak. Terus gimana nih? Gaji kita mana ini? Sabar ya, sabar. Kalian pasti saya bayar. Saya usahakan secepatnya. Kami mau sekarang Pak. Saya datang kerja gak pernah telat. Gaji juga jangan telat-telat gini dong. Lebih baik kita selesaikan dengan cara baik-baik. Ya kan? Lebih enak. Tapi kalau kalian ngotot juga, saya akan habisin dia. Saya sudah bilang sama kalian, pasti saya bayar. Kalau dalam 3 hari saya tidak bayar, kalian bisa tuntut saya. Dengar itu. Ngerti kan? Ngerti Pak. Yaudah, sana. Kerja lagi. Pak, saran saya Bapak curigai Bimo. Kami takut Bimo ada main sama istri Bapak. Iya Pak. Kami takut uang kami berdua dibawa kabur sama Bimo. Yaudah, kalian balik kerja. Ayo, kerja. Sial, kemana aku harus cari Yanti dan Bimo? Saya nggak mau jadi tumbal. Tolong. Tolong. Maaf ya Lin, bukannya Om nggak boleh kamu tinggal di rumah ini. Om hanya khawatir nanti orang tua kamu marah dan nyalain Om. Karena kamu udah 2 hari nggak pulang. Iya Om, aku ngerti kok. Pak, kalau gitu Roy antar Lina dulu ya. Ya Roy, hati-hati ya. Aduh. Roy, apa yang kamu lihat? Akan terjadi sesuatu sama papa kamu. Yaudah Roy, anterin aku pulang. Aku khawatir sama papa aku. Pak, aku jalan dulu ya Pak. Jalan ya. Hati-hati semuanya ya. Aduh. Kita ke rumah sakit ya. Mas, kamu kenapa? Ya ampun Mas. Bu, kamu kemana aja sih? Kok baru muncul? Aku dan Bimo lagi cari lokasi baru untuk cabang bengkel kita, Mas. Aduh. Kamu kenapa kan? Hah? Gak apa-apa kan? Ayo kita antar ke rumah sakit aja. Jangan. Udah. Biar aku aja yang nganterin. Aku aja yang nganterin kamu ke rumah sakit ya, Mas ya. Kalian tolong anterin Mas Trisno ke mobil aku ya. Yuk. Hati-hati ya. Kita habisin aja Trisno, supaya lebih cepat untuk menguasai hartanya. Saya pamit dulu, Pak. Iya, terima kasih. Iya.
Ayo kita kejar sebelum kehilangan jejak. Iya, Roy. Yanti! Kenapa saya dibawa ke sini, Yanti? Kamu bilang saya mau dibawa ke rumah sakit. Hah? Aku udah bosan sama kamu, Mas. Aku mau nikah sama Bimo. Semua aku lakukan buat kamu, Yanti. Tapi balasan kamu apa? Hah? Begini balasan kamu? Aku akan balas kamu, Yanti. Daripada kamu mikirin itu, Mas, mending kamu mikirin gimana caranya keluar dari sini, Mas. Bewok, di hutan ini cuma ada binatang buas. Jadi nggak ada yang bisa selamatin lo. Manusia nggak punya rasa terima kasih. Sudah aku gaji besar-besar, kamu nusuk aku dari belakang. Asal lu tahu, semua orang butuh uang dan semua orang bisa berubah karena uang. Satu lagi, aku akan jual rumah kita, Mas, dan aku akan pergi dengan Bimo. Pergi jauh-jauh, Mas. Terkutuk kamu, Yanti. Bimo, ya. Aduh. Terkutuk kamu, Yanti. Yanti! Oh, Yanti! Ah! Tolong! 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 Aku lihat papa kamu di sini. Papa! Papa! Pa! Tolong! 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 Tolong saya! Saya tahu kamu minta tumbal sama saya. Tapi kali ini tolong saya. Tolong! Bunuh laki-laki yang bernama Bimo. Dia sedang bersama istri saya. Tolong! Tolong! Lina! Lina! Kok segini sih? Kenapa? Semua ini perbuatan ibu kamu, Lin. Ibu kamu berhati iblis. Dia juga ingin menjual rumah kita, Lin. Ya Allah, Pelan-pelan, Papa. Pelan-pelan. Bisa jalannya. Jadi Bapak suka kan rumah ini? Iya. Jadi beli kan, Pak? Oke, deal. Serius, Pak? Iya, serius. Makasih ya, makasih banyak, Pak. Kalau gitu saya pamit dulu. Iya. Ya, mari Bu Yanti. Iya, terima kasih ya, Pak. Ya. Mama tega ya ngejual rumah kita. Apa sih kurangnya, Papa? Lina, kamu tuh nggak usah banyak ngomong ya. Mending kamu pergi dari sini. Karena aku udah nggak peduli lagi sama kamu dan papa kamu. Mama jahat. Mama aja yang pergi sama selingkuhan Mama. Loh, kok aku yang pergi? Kamu tuh yang pergi. Dan kamu tahu ya, rumah ini udah aku jual. Mama tega ya. Mama, aku mohon, Ma. Mumpung masih ada waktu, mending Mama berubah. Sabar ya, Lina. Sekarang Patrisno dan Lina untuk sementara tinggal dulu di kontrakan ini. Iya, makasih ya, Roy. Oh iya, Pak. Nanti kalau misalkan uangnya udah kekumpul banyak, kita pindah kontrakan yang lebih besar ya? Iya. Oh iya, Lina. Jangan lupa ingetin papa kamu juga untuk jauhi segala yang berhubungan dengan ilmu hitam. Sekarang waktunya kalian berusaha dengan yang benar. Segala sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang nggak benar, itu nggak akan bawa berkah. Kamu jangan mentang-mentang abis cari kontrakan, terus bisa ngomong seenaknya, bisa nasehatin orang seenaknya, dan khotbah seenaknya di depan mata orang. Barangan. Apa-apa. Maksud Roy itu baik, demi kebaikan kita juga. Nah, kamu juga sosok pintar, sosok ngerti, sosok tahu kamu. Apaan sih? Udah berani ngebantah orang tua. Hah?
Ya Allah, gimana ya nyadarin papa biar insaf? Sabar ya. Ampun, tolong, lepasin, 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 tolong, lepasin, lepasin, tolong, 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 Pak? Pak? tolong, lepasin, lepasin. Papa kenapa? Lin, keluar Lin, keluar, cepat keluar. Kamu benar-benar lagi kurang ajar ya. Kamu kemana ini semua uang aku? Sayang, kan aku udah bilang sama kamu, aku itu deketin kamu cuma buat uang dan harta suami kamu. Kamu benar-benar kurang ajar ya. Rumah dan usaha suami aku serahin semua untuk kamu. Dan kamu lakuin begini. Ini semua karena kamu wanita bodoh. Bimo mau kemana Bimo? Mau kemana? Alpas. Aku nggak punya uang, Bimo. Mau kamu nggak punya uang kek? Mau kamu nggak punya apa kek? Nah, aku pikirin. Bimo! Bimo! Cek dulu. Kayaknya mau udah meninggal. Saya minta maaf, Mbah. Saya nggak mungkin menumbalkan anak saya. Saya lagi susah, Mbah. Bengkel sama rumah saya dijual sama istri saya. Dia hanya minta darah perawan. Dan itu adalah anakmu. Dan kalau kamu tidak bisa, kamu sendiri akan menjadi tumbal. Dan jika kamu bersedia, dia akan membantu usaha kamu. Apa kamu sanggup? Tapi Mbah, itu terserah kamu. Sanggup atau tidak? Pak, kita ngapain sih kesini? Lin, Papa pengen kamu bantu Papa. Bantu apa? Aku nggak ngerti deh. Papa pengen kamu melakukan sesuatu buat Papa. Melakukan sesuatu? Maksudnya gimana sih? Lina nggak ngerti deh, Pak. Lin, Pak mau ngapain? Papa harus melakukan ini, Lin. Papa mau ngapain, Pak? Karena Papa nggak punya pilihan lain, Lin. Papa harus melakukan ini, Lin. Maafin Papa, Lin. Lina! Lina! Apa-apaan nih? Pegang-pegang tangan saya.
Kenapa tadi aku lihat Lina ya? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu sama Lina? Mulai sekarang aku bisa buka usaha tambal ban lagi. Ini ban baru sama oli semuanya 150. Ban bekasnya bawa aja. Masih bagus kembangnya soalnya. Iya, Bang. Ya. Kasih ya. Iya, Bang. Ya. Waduh, lumayan laris nih bengkel sekarang. Duh, mau ngapain lagi tuh anak kesini? Pak Trisno, saya mau nanya Pak, Lina kemana ya Pak? Saya udah 2 hari ini menghubungi dia, tapi dia nggak ada Pak. Mau ada urusan apa lagi kamu sama Lina? Kan udah berkali-kali saya bilang jangan deketin anak saya. Hah? Pak, sebenarnya saya nggak ada apa-apa sama Lina Pak. Tapi saya melihat ada sesuatu yang nggak beres sama Lina. Saya takut Lina kenapa-napa, Pak. Udah sana pergi. Sana, pergi. Pak, tolong Pak, saya mohon Pak. Kasih tahu saya di mana keberadaan Lina, Pak. Saya khawatir sama dia, Pak. Jangan sok khawatir ya. Jangan sok peduli kamu sama Lina. Lina itu bukan siapa-siapa kamu. Pergi nggak? Atau saya pukul kamu? Pergi. Kurang ajar. Berkali-kali malah nantangin, malah kesini terus. Apa urusannya sama Lina? Bah, ada anak muda yang bernama Roy. Dia sedang mencari Lina. Saya khawatir dia bisa menemukan Lina. Dan akhirnya semua ketahuan, Mbak. Kamu mau apakan anak itu? Aku ingin anak itu tutup mulut dan celaka, Mbak. Baiklah. Semua itu saya akan lakukan untuk kamu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Baiklah. Setelah ini selesai, kamu harus carikan darah perawan lagi. Baik, Pak. Saya akan lakukan semuanya untuk Mbak. Yang penting lancar, Mbak. Pak, sudah 2 hari Lina menghilang, Pak. Kita harus cari di mana lagi, Pak? Ya, Ray. Papa curiga terjadi sesuatu sama Lina. Ray, awas, Oli! Pak, bangun, Pak. Pak. Aneh. Papa nggak ada luka, tapi kok Papa pingsan. Jangan-jangan Papa ada luka dalam. Pak. Tolong! Pak. Papa kenapa, Pak? Pak, bangun, Pak. Tolong! Pak. Ada apa, Pak? Pak, tolong Papa saya, Pak. Tolong cariin taksi, Pak. Nanti saya yang bayar. Pak, tolong diangkat, Pak. Mas. Mau ada apa lagi kamu? Hah? Aku mau minta maaf, Mas. Kamu nggak usah minta maaf.
aku nggak bakalan bisa terima kamu lagi. Mas, aku benar-benar minta maaf, Mas. Aku benar-benar rindu masa kita berdua, Mas. Sepertinya aku bisa pura-pura menerima Yanti kembali. Tapi untuk aku jadikan tumbal. Mas, aku serius, Mas. Aku rindu sama-sama. Oke, Yanti. Aku terima kamu lagi. Syukurlah Papa udah sadar. Roy, dada Papa sakit. Iya udah kalau gitu kita ke rumah sakit ya, Pak. Papa hanya mau... Pak. Darah. Papa hanya mau... Pak, ini bukan darah, Pak. Ini oli. Oli? Papa tadi dirasuki hantu oli itu, Pak. Pak, Papa minum air ini, Pak. Ya udah sekarang Bapak tenang dulu. Bapak istirahat dulu ya. Biar aku yang cari kabar soal Lina. Papa minum lagi. Ya udah Bapak istirahat ya. Roy jalan dulu ya, Pak. Bau bangkai ini teh. Di mana ya? Cium nggak? Kayak bau bangkai ini. Kelihatannya. Oh, itu mayat. Ayo kita tolong. Ayo tolong. Hah? Ini kan Lina, anaknya Patrisno. Ayo kita tolong. Ayo. Ayo. Bismillah, ya udah lama. Keluarganya nggak nyari. Ayo. Bantu. Ayo. Lin, kenapa kamu tinggalin Papa, Lin? Lina, kenapa kamu tinggalin Ibu, Ma? Maafin Ibu ya, Lina ya. Nggak bisa jagain kamu. Tidak. Mas, ini pasti gara-gara anak itu deh, Mas. Dia harus tanggung jawab. Pasti dia. Anak siapa, Bu? Roy, Mas. Roy? Dasar. Acut. Roy. Buka pintu. Ada apa ini? Alah, jangan ngelak. Udah, aku suruh aja. Kami akan bawa kamu ke kantor polisi. Karena kamu telah melakukan pembunuhan. Pembunuhan apa? Saya cuma difitnah. Saya percaya kamu yang telah membunuh Lina. Karena kamu sudah dekat sama Lina. Ya udah, kamu ngaku aja. Ayo, seret dia. Ayo, lihat. Ayo. Sekarang si Roy jadi tersangka. Dan tidak ada yang tahu kalau Lina sudah aku jadikan tumbal. Kalian telah menuduh anak saya. Kalian telah memfitnah Roy. Ada apa ini? Hah? Suatu saat, kamu akan kena azab. Cabut tuntutan kalian dan kembalikan anak saya. Jaga mulut kamu. Hah? Pak, kalau Bapak nggak punya bukti, kita bisa polisiin Bapak juga. Kalian harus bertanggung jawab atas semua ini. Oh, kamu nantang saya? Hah? Boleh.
Bu, ambil tali. Kalau kamu menantang saya terus, akan saya habisi kamu nanti. Lepaskan! Lepaskan saya! Saya nggak akan main-main sama orang yang mencampuri urusan saya. Udah Mas, kita bunuh aja dia Mas. Justru kamu yang sudah mengganggu kehidupan orang lain. Kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan kalian ini. Alah, berisik banget sih, Mas. Kebetulan kau datang. Orang ini akan aku tumbalkan untuk kamu. Sebentar lagi dia akan aku buang ke sungai. Ayo Bu, diri. Ayo, lepaskan diri. Suara lonceng. Lonceng kakek. Ada apa ini? Papa. Papa. Pak. Pak. Tolongin papa saya, Pak. Papa saya dalam bahaya, Pak. Pak. Ada apa? Jangan berisik. Pak. Tolongin papa saya, Pak. Papa saya butuh bantuan kita, Pak. Tolong, Pak. Beneran kamu? Tahu dari mana? Pak, saya bisa lihat semuanya, Pak. Papa saya itu dalam bahaya, Pak. Dan anak ini indigo. Kemungkinan omongannya benar. Pak, tolong Pak, selamatkan papa saya, Pak. Sebelum terlambat, Pak. Pak Trisno mau siksa papa saya, Pak. Ayo, Pak. Pak, tolong, Pak. Pak, tolong, Pak. Lepaskan saya! Pak! Nanti, yang pegang! Ayo Bu, kamu. Hei! Pegang, nanti! Oh, Roy, Pak. Tolong buka, Roy. Papa nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, Roy. Terima kasih, Roy. Kamu datang di waktu yang tepat. Tuhan masih sayang sama kita, Pak. Berhenti! Jangan lari! Aduh. Berhenti! Peringatan terakhir! Mas Trisno! Mas Trisno! Mas, kenapa ninggalin aku sendiri? Aku gak mau hidup tanpa kamu, Mas. Padahal seneng suaminya meninggal tuh, biar bisa sama berondongnya. Bu, kalau ibu mau ngajak berantem, jangan di sini, Bu. Maaf, saya lagi berduka. Mending ibu pergi aja. Gayanya aja soalin. Udah, kamu pergi, Bu. Pergi. Astagfirullahaladzim. Kita ini sedang berduka. Jadi tolong, jangan bikin keributan di sini. Pak Trisno ini pula manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Pak, ayo, Roy. Astagfirullahaladzim. Gimana, Pak? Sudah tidak bernyawa, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kejadian yang menimpa Ibu Yanti dan suami bisa kita jadikan pelajaran untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun tujuan kita, jangan sampai kita menggunakan ilmu hitam seperti ini, Pak.